Hai semuanya, selamat datang di channel Eliezer Dev. Setelah di video sebelumnya kita udah tahu cara melakukan HTTP request di JavaScript menggunakan XHR. Sekarang kita bakalan ngebahas tentang cara melakukan HTTP request menggunakan Fetch API dari JavaScript. Oke, sama seperti di video sebelumnya, di sini gue bakalan pakai API dari regress.in untuk sampel datanya. Oke, langsung aja kita ngoding. Kita ke index.html dulu, kita ubah sini fetch, lalu di xhr.js nya kita komen, lalu fetch.js nya kita uncomment. Oke, kita save. Oke, langsung kita ke fetch.js. Oh ya, untuk template-nya kalian bisa dapetin di link di bawah ya. Jadi kalian bisa copy ataupun bisa download kodenya di bawah, sampel kodenya di bawah. Oke, langsung aja kita ke const get data. Oke, pertama kita bakalan manggil metodenya yaitu fetch. Oke, fetch ini argumen pertamanya atau parameter pertamanya itu adalah URL-nya atau data di mana URL di mana data akan diambil. Misalnya di sini karena gue pakai regress.in untuk sampel datanya, kita bisa https://regress.in/api/users. Oke, jadi ini didapetin dari ini ya. Ini kalau kita klik, nah ini kita dapat. Nah, jadi nanti responnya kayak gini. Oke, lanjut kita. Lalu karena fetch ini berupa promise, kita bisa langsung then lalu kita response, kita raw function, lalu kita coba console.log response. Oke, kita kembali ke browser. Oke, sebentar. Oh ya, ini ada yang salah ya, bentar. Oke, kalau kita klik get data, nah kita dapat responsnya. Nah, responnya ini, nah ini ada readable stream. Nah, ini kita perlu chaining dengan respond.json. Kalau yang kita ambil adalah JSON ya. Kalau misalnya teks, kita bisa teks. Nah, tapi karena di sini kita mengambil data JSON, kita bisa langsung JSON. Oke, kayak gini. Terus kalau kita kembali ke sini, kita get data lagi. Klik get data. Nah, di sini kita dapat promise, namun di sini ada tulisannya pending. Kita lihat, nah data kita itu ada di objek ini ya. Klik. Nah, ini data yang harusnya kita dapat. Oleh karena itu, kita bisa chaining lagi. Dan, nah, namun sebelumnya di sini kita nggak mau console, tapi kita mau return. Oke. Lalu di sini kita bisa bikin res data. Kalau kita konsol lagi res datanya, res data, oke kayak gini. Kita klik get data. Nah, ini adalah data yang kita dapatkan. Oke, jadi sama dengan yang ini. Oke. Nah, kalau kalian lihat ini lebih simpel daripada yang XHR. Oke, kita lihat. Nah, ini XHR itu panjang banget ya untuk membuat HTTP request-nya. Oke, kayak gini. Tapi dengan fetch kita bisa mengambil data dengan hanya beberapa baris saja. Oke. Langsung kita ke post data. Nah, seperti sebelumnya kita bikin function baru karena kita nggak mau mengulang sintaks yang udah kita tulis, atau bahasa kerennya itu don't repeat yourself. Oke.
kita sama send http request. Oke, kita pakai arrow function kayak gini, lalu kita pindahin ini ke sini. Oke, nah ini kita menerima sama URL metode dulu ya, metode URL dan data. Oke, ini kita ganti dengan URL. Oke, kita coba dulu kayak gini, lalu kita masukin ke sini send http request, lalu URL-nya https://refresh.in/use/api/users kayak gini. Nah, karena di sini kita mau mengambil respons dari JSON ini, jadi kita nggak perlu ini. Oke, kita nggak perlu ini, tapi di sini kita return fetch-nya, hasil fetch-nya. Oke, karena itu di sini kita perlu chaining lagi. Then, oke, res data console.log res data. Oke, kita coba lagi. Kembali ke sini, klik get data, klik not found, unexpected. Bentar, ada yang salah. Then res data. Oh ya, ini metodenya get. Oke, kayak gini dulu ya. Metodenya get. Coba kita get data lagi, klik. Oke, kita dapat datanya. Berarti ini udah benar atau udah berfungsi. Oke, selanjutnya untuk yang post data, sama kita send http request dari function yang udah kita buat di sini. Lalu kita masukin metodenya adalah post karena kita mau mengirim sebuah data. Nah, untuk URL-nya https://refresh.in/api/register. Oke. Terus kita mau masukin datanya. Oke, datanya itu kita ambil dari sini. Kita ambil yang post register successful. Kita copy aja yang ini. Copy, balik lagi sini, paste di sini. Oke, ini kita jadiin objek ya. Kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oke. Terus di sini sebenarnya fetch itu di sini ada parameter yang kedua, yaitu untuk config-nya. Pertama, kita mau metodenya. Metodenya itu adalah kita ambil dari metode yang di sini. Atau kalau di ES6 itu kalau ininya sama, kita nggak perlu metode dua metode. Nah, ini kita nggak perlu, tapi kita bisa langsung metode kayak gini. Terus yang kedua adalah bodinya. Nah, bodinya ini kita ambil dari data. Nah, sama seperti yang di XHR. Seperti yang di XHR, kalau kita ingin mengirim sebuah data, kita harus menggunakan JSON.stringify. Oke, kita bisa langsung JSON.stringify data. Oke, jadi kayak gini. Kita coba. Kita klik yang post data. Kita tunggu. Nggak mau dia. Bentar. Oh ya, di sini jangan lupa kita then response. Coba kita console.log ini response data ya, atau respon data.
trace data. Oke, kayak gini. Kita coba lagi, klik post data. Kalau kita ini, oh ya, post data. Oh ya, ini ternyata ada salah ketik ya. Ini adalah post button. Oke, kita coba lagi, post data. Klik. Nah, ini error. Kenapa? Seperti yang di XHR, di sini kita nggak menyebutkan headernya atau content type dari data yang kita kirim. Jadi browser nggak tahu data apa yang kita kirim, tipenya apa itu JSON, apa itu teks. Nah, browser nggak tahu. Maka dari itu kita bisa tambahin headers kayak gini, lalu titik 2, kita bikin objek lagi, lalu kita tulis content dash type sama ya, application slash JSON. Oke, kayak gini. Kita coba post data. Nah, udah benar. Oke, jadi ini cara untuk melakukan get data dan juga post data. Nah, sekarang kita bakalan menangani untuk errornya. Coba kita di sini langsung catch error console.log error. Oke, kayak gini. Lalu selanjutnya, misalnya di post kita bikin salah lagi di sini. Kita komen yang passwordnya. Harusnya ini error. Kita klik post data. Nah, error missing password. Tapi sama seperti yang di XHR, di sini missing passwordnya di line 27. Line 27 berarti di sini, di den. Artinya ini bukan yang kita handle. Bukan error yang kita handle. Nah, sama seperti yang XHR, di sini kita bisa menghandlenya di sini. If, kita bisa pakai if response dot status, sama ya, response dot status itu lebih dari sama dengan 400, else kita return respon JSON-nya. Kita bisa langsung throw new error, misalnya ada kesalahan. Oke, kayak gini. Kita cek lagi post data. Nah, bener ya, error ada kesalahan. Nah, tapi gimana caranya kalau kita mau melakukan throw error tapi dengan mengirimkan error dari servernya. Nah, di sini kita bisa langsung sama seperti yang ini, karena ini mengembalikan promise, berarti kita harus response.json. Jangan lupa di sini kita return. Oke, ini kita return. Karena di sini kita return, berarti kita nggak perlu else. Oke, mudah-mudahan kalian paham nih. Lalu setelah itu kita chaining dengan then. Oke, kita chaining dengan then. Lalu kita akan dapat datanya ya. Kita dapat datanya. Nah, di sini kita bisa throw new. Kita buat variabel dulu ya. Const error sama dengan throw new error. Errornya jangan lupa ini besar. Throw new error. Ada kesalahan. Ini nggak perlu. Oke. Lalu kita bisa chaining lagi dengan error dot data. Kita buat key baru di objeknya. Kita bisa pakai langsung data. Oke, kayak gini.
error the data sama dengan data. Lalu kita throw error. Oke, kita coba apakah sudah benar. Kita post data, klik, ada kesalahan. Nah, di sini kita belum dapat data yang kita handle di sini. Oleh karena itu, di sini di catch kita bisa pakai koma error dot data. Data ini diambil dari data yang sudah kita buat di sini. Kalau kita save, kita kembali lagi ke sini, klik post data, klik. Nah, ada kesalahan, lalu error dari servernya adalah missing password. Oke, jadi seperti itu cara menghandle error di Fetch API di JavaScript. Oke, jadi ini lebih mudah dipahami daripada yang XHR. Karena kodenya itu lebih readable atau mudah dibaca. Oke, jadi seperti itu. Kalau ini kita kembalikan lagi jadi normal, kita bisa get data, kita dapat datanya, kita bisa post data, kita mengirim datanya. Oke, jadi seperti itu cara melakukan HTTP request di Fetch API JavaScript. Oke, dan selanjutnya kita bakalan membahas tentang Axios atau melakukan HTTP request menggunakan library dari JavaScript. Oke, jadi segini dulu video mengenai Fetch API. Sampai jumpa lagi di channel Eliezer Dev.